Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar sedang membuat ketupat lebaran. Karena seperti biasa di daerah Mbok Jar, setiap 1 minggu setelah hari lebaran Idul Fitri ada tradisi lebaran ketupat, yaitu masyarakat di daerah Tayu dan sekitarnya mereka pada membuat ketupat untuk dibagi-bagikan kepada tetangga dan sanak keluarga. Di sini Mbok Jar ingin mengasih tutorial gimana caranya bikin ketupat Shinto dan ketupat kepes kayak gini ya. Ini dua ketupat yang berbeda, tapi cara bikinnya juga berbeda juga ya. Nah, di sini Mbok Jar mengasih tutorialnya. Mari kita simak kegiatan Mbok Jar siang hari ini. Ini Mbok Jar bersiap mau mengambil daun kelapa yang masih muda atau juga disebut dengan janur ya. Janur adalah daun kelapa yang masih muda dan masih kuncup. Biasanya yang masih berwarna putih atau kuning ya. Yang hijau ke kuning-kuningan juga biasanya kalau terpaksa dipakai juga, tapi biasanya yang dipakai itu yang masih kuning. Nah, ini Mbok Jar ngambil yang kelapa yang enggak begitu gede ya, janurnya masih agak kecil, tapi biasanya kalau kaum laki-laki pada bisa naik ke atas biasanya diambillah janur yang gede ya, kelapa yang sudah dewasa, karena ini masih kelapa yang masih muda, daun janurnya tuh masih agak kecil. Ini cuman buat tutorial ya. Ambilnya harus hati-hati ya, karena bila salah mengambilnya justru malah daun kelapa ini akan jadi sarang kumbang kelapa. Ini cukup karena tadi udah ngambil yang dari atas. Yuk kita mulai bikin ya. Mula-mula dibelah janur kelapa, diambil daunnya saja ya dan dibuang lidinya. Nah, ini ujungnya yang satu di atas dan yang satu di bawah, dan diputar 2 kali ya sobat Mbok Jar, 2 kali, dan dianyam seperti membuat anyaman kepang. Yang satu di atas dan yang satu di bawah, begitu seterusnya sampai membentuk layang-layang. Nah, untuk lebih jelasnya diulang lagi ya. Nah, setelah sampai di ujung diputar. Nah, diputar sampai ke ujung, begitu seterusnya. Nah, yang ini diputar lagi. Ini untuk membentuk ketupat Shinto ya, sobat Mbok Jar. Kenapa dikasih nama ketupat Sinta atau Sinta itu adalah salah satu nama wayang. Karena ketupat Sinta itu diyakini jenis ketupat yang paling enak rasanya. Katanya sih begitu. Kalau ketupat kepes katanya rasanya hambar, kurang sedap begitu. Tapi kalau ketupat Shinto katanya enak. Tapi Mbok Jar membuktikannya emang begitu sih. Mbok Jar lebih suka makan ketupat Shinto yang berbentuk begini, layang-layang begini. Nah, ini sudah jadi dan tinggal dikencengin. Nah, sempurna. Kalau tempat masukin nasinya dari sini ya, dan ini yang ujung dimasukin begini biar nanti kalau dimasukin beras nggak lepas-lepas ya, berasnya nggak keluar lagi. Nah, dan ini yang tempat masukin beras dari ujung sini, ini juga nanti setelah diisi dimasukin ke sini juga. Nah, dimasukin ke sini juga ya sobat Mbok Jar. Nanti kalau sudah diisi, karena ini belum diisi, ini cuman tutorialnya saja ya sobat Mbok Jar, biar nanti kalau misalnya kita merebus ketupat, nasi atau berasnya itu enggak pada keluar begitu, jadi matangnya sempurna, bagus dan kenceng begitu. Jadi ketupatnya itu nanti kenceng kalau berasnya enggak keluar-keluar. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi ketupat Shinto ditekuk ke sini, putar balik atau putar arah, tapi kalau ini ketupat kepes langsung aja ya, laju ke sini. Nah, laju ke sini enggak tanpa ditekuk ya kalau kupat kepis. Nah, yang ini juga ke sini langsung aja ketemu di sini, ketemu di ujung ke ujung.
Nah, yang ini juga begitu juga, yang ini langsung ya. Ini kan gini ya, dimasukin ke sini. Nah, yang ini juga tinggal dimasukin ke sini. Nah, jadi deh. Nah, ini dari ujung ke ujung sini ya, tinggal dikencengin. Ini dirapiin begini biar rapi, dikencengin biar nanti berasnya nggak pada keluar ya guys. Nah, ini tutorial bagi siapa saja yang belum bisa bikin ketupat, bisa dicoba ya. Dan ini supaya nanti nasinya nggak bocor, ini bisa dimasukkan ke sini atau ke sini. Ini juga bisa, tapi kalau Mbak Jar suka yang gini, model gini. Nah, kalau Mbak Jar suka yang model gini, ini dimasukin ke sini. Disobek sedikit terus dimasukin ke sini. Nah, ini kan tampak kelihatan ujungnya ya kalau ke sini. Nah, ini kalau nanti misalnya ini lubang buat ngisi beras ya. Nah, setelah ini nanti diisi beras, ini bisa ditaruh ke sini. Ini disobek sedikit biar buat naruh ini ekornya ya. Nah, ini udah rapi ya. Ini udah anti bocor deh, pokoknya tinggal direbus. Ini umpamanya di dalam sudah ada berasnya, tapi ini belum diisi beras, makanya ini Mbok Jar lepas dulu. Nah, dilepas dulu. Nah, ini ngisi berasnya nanti begini, ditekan begini biar berasnya bisa masuk ya. Sobat Mbok Jar sudah paham kan? Nah, ayo kita lanjut lagi. Ujungnya di sini, yang satu di atas, yang satunya di bawah ya guys, jangan di atas semua. Dan ini bebas, yang satu di sini juga boleh, terus umpama yang di bawah gini juga boleh, dari bawah gini juga boleh. Yang penting antara dua tangan ini nggak boleh sama, di bawah sama di bawah ini nggak boleh. Yang penting itu yang perlu diingat, yang satu di atas, yang satu harus di bawah, begitu ya. Ini caranya begini, dimasukin kayak gini, kayak kita menganyam model anyaman kepang. Nah, kayak gini. Setelah membentuk layang-layang gini, ini bisa saja dimasukin ke sini langsung. Ini kalau dimasukin langsung gini jadi ketupat kepes, tapi kalau dibalik kayak gini jadi ketupat sinta. Kalau bahasa Jawa Tengah ketupat sinta, entah kalau misalnya di daerah lain mungkin beda nama, sah-sah aja ya Sobat Mbok Jar. Mungkin di daerah Sobat Mbok Jar yang lain namanya beda, tolong dikasih tahu di kolom komentar ya, biar Mbok Jar tahu nama-nama lain di daerah kalian masing-masing. Nah, ini biasanya kalau di daerah Mbok Jar setiap 1 minggu sehabis lebaran itu ada tradisi lebaran ketupat. Nah, kami masing-masing rumah tuh membuat ketupat ya guys, ketupat sama kue lepet untuk dibagi-bagikan ke tetangga. Kalau di daerah kalian, sobat-sobat Mbok Jar yang lain, ada nggak tradisi kayak gini? Kalau musim ketupat gini Mbok Jar sering dapat pesanan Sobat Mbok Jar, dan ini juga bikin pesanan ya. Biasanya satu tempurung ketupat gini dijual Rp1.000, tapi karena tahun ini lagi murah, cuman dijual 8.000 per 10 biji kulit ketupat. Nah, ini hasilnya tutorial dari Mbok Jar gimana caranya bikin ketupat lebaran. Sekali lagi Mbok Jar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silahkan like, share, dan subscribe bila tayangan Mbok Jar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.